Botak Bukan Ladosa. Aku punya pekerjaan bagus dan gaji yang layak. Ini satu-satunya hal yang tidak sempurna padaku. Aku bisa mendapatkan wanita jauh lebih muda darimu. Kalau saja aku tidak botak. Aku tidak akan berada di kencan buta. Dengan perawan tua bermuka palsu sepertimu. Apa yang baru saja kau katakan? Kau adalah perawan tua. Wanita tua tak tahu malu bermuka palsu. Kau sudah lebih dari 30 tahun. Kau pikir kau terlalu baik untukku? Aku bahkan tidak suka padamu. Wanita tua tak tahu malu. Kau pasti sudah menikah. Kalau saja kau tidak melakukan operasi plastik, kau tidak akan berada di kencan buta. Diam. Biboka. Diam kau. Kalian berdua, Kalian merusak kengkengku. Kau tahu itu? kau. Aku akan memberimu wig yang lebih bagus, yang bisa menempel di kepalamu. Pergi. Dia memang sangat jahat. Tapi kau bisa saja membantah. Kalau dia mengatakan sesuatu yang salah. Alih-alih, kau membuatku basah kuyup. Sialan. Si botak itu umbul. Baiklah. Dia memang kacau karena aku. Aku akan minta maaf kalau begitu. Biarkan aku membantumu membersihkan. Kak, dia memang punya sesuatu. Apa yang kau lakukan? Kukira kau orang yang sopan. Ternyata kau hanya bajingan lain. Segelas air itu tidak sepenuhnya menyatakan rasa hormatku padamu. Ini dia. Tampak baik di luar, busuk di dalam. Mesum. Tunggu, mesum? Wanita gila. Kau pasti ketidakseimbangan hormon. Berikan aku tisu. Hari yang buruk. Si botak. Yang lebih parah, si tidak sopan, sombong, dan mesum maco. Dosa apa yang telah kuperbuat? Hingga aku mendapat hukuman seperti ini? Halo? Ibu. Apa kamu sudah bertemu dengan pria itu yang tampan itu? Ya. Itu bencana. Maksudmu apa? Dia dewasa seperti berusia 40 tahun, dan rambut seperti berusia 50 tahun. Ibu, kurasa aku pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu. Lin, kamu sudah 30 tahun lebih. Jangan terlalu pilih-pilih. Tahu tidak, pria yang lebih tua bukanlah hal yang buruk. Itu berarti dia lebih dewasa dan memperlakukan wanita dengan baik, mengerti? Demi Tuhan, Ibu. Apakah aku benar-benar putrimu? Jika kami biarawati lagi, aku bersumpah akan menjadi biarawati. Ada apa denganmu? Aku melakukan ini untukmu. Kamu akan menjadi biarawati? Seharusnya aku yang menjadi biarawati. Dan ayahmu seharusnya menjadi biarawan. Sehingga aku tidak akan pernah melahirkanmu. Maka aku tidak perlu khawatir tentangmu lagi. Kamu dengar itu? Aku tutup telepon. Ayah, tolong jangan muncul lagi dalam mimpi Ibu. Tolong! Sayang, jangan khawatir. Kamu nikmati saja hidupmu di sana. Aku akan menangani tugas besar ini. Oak, aku akan terus berusaha untuk memenuhi permintaan terakhirmu. Aku akan mencarikan suami yang baik untuknya. Yang harus kamu lakukan adalah mengirimkan berkahmu padaku, ya? Kakak. Kakak. Bukankah kamu menunggu nona bodoh itu? Bagaimana jika dia datang untuk mengambil tasnya? Kamu bisa menunggunya. Tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku di sini. Aku baru di daratan. Bagaimana jika aku melakukan kesalahan? Baru. Apa kamu lupa dari mana asalmu? Bukan itu maksudku. Aku baru kembali dari luar negeri. Mengambil tasnya pergi. Itu bukan hal yang sopan untuk dilakukan. Kartu namanya ada di dalamnya. Kamu bisa telepon dia dan bilang.
untuk datang dan mengambilnya di kantorku. Dia sudah dapat yang dia mau. Sekarang dia harus membayarnya. Bro, kamu bukan orang yang baik. Nona Silly cukup cantik. Apa maksud tersembunyimu? Apa kamu mencoba menarik perhatiannya? Diam dan masuk ke mobil. Oh. Bos, ini aku. Liu Lin, apakah kamu sudah menandatangani kontrak dengan klien kita? Aku sedang dalam perjalanan ke sana. Cepat, jangan terlambat. Tenang saja, janjinya jam pukul 30 sore. Masih banyak waktu tersisa. Aku hanya beberapa stasiun lagi. Oh, kalau sudah selesai, aku akan kasih bonus. Terima kasih, bos. Dah. Tanda tangani kontrak. Dapat bos. Tanda tangani kontrak. Oh, tidak. Mana tasku? Tasku. Lihat, Nona Silly datang. Dia berlari ke arah kita. Dia pasti datang untuk taskunya. Nona, kamu ngapain? Bukan urusanmu. Apa? Aku akan kasih kamu kesempatan untuk minta maaf secara resmi padaku. Lalu aku akan melupakannya. Terima kasih, dan kamu boleh pergi sekarang. Kamu akan menyesal. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Kamu memanfaatkanku. Kamu yang seharusnya minta maaf padaku. Aku memanfaatkanmu? Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Tidak tahu malu. Ingat siapa yang tadi menatap? Dadaku tadi? Kamu itu mesum. Kamu pintar bicara, ya? Jadi kamu tidak mau minta maaf, ya? Mimpi kali. Nona. Dengarkan aku. Katakan saja kamu minta maaf. Dan kamu bisa mendapatkan tasmu kembali. Apa yang kamu lakukan dengan tasku? Masuklah ke sini. Yang aku butuhkan hanyalah permintaan maaf. Apa kamu perampok atau apa? Kamu mengambil tasku? Berikan padaku. Atau aku akan memanggil polisi. Sangat keras kepala. Hentikan mobil. Oke, aku akan minta maaf. Berikan tasku. Atau setidaknya berikan kontrak yang ada di dalamnya. Aku harap kamu membusuk di neraka. Sial. Aku harap kamu terbang tinggi di atas jembatan, melakukan putaran triple, dan mendarat di sunroof MU. Semoga berhasil. Sinuo, kamu di sini. Aku sudah menunggumu. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku khawatir karena kamu terlambat. Igriegaju, Min. Apa kamu penyihir atau apa? Kami memang mengalami sesuatu hari ini. Apa? Jangan anggap dia serius. Apa yang terjadi dengan bajumu? Hanya seorang wanita gila. Wanita yang konyol tapi baik. Apa maksudmu? Aku akan ambilkan kamu baju yang bersih. Itu akan sangat baik. Aku akan segera kembali. Lihatlah Jia. Memanggilmu Sinuo, sangat mesra. Aku merasa kasihan padanya. Paisaka kamu berhenti. Menjadi begitu karismatik pada wanita. Wanita jatuh cinta padamu. Mereka pikir kamu adalah jodohnya. Kamu akan menyia-nyiakan waktu dan cinta mereka. Jodoh? Apa yang kamu bicarakan? Oh benar. Kamu tidak akan menikah. Kamu seperti orang barat dalam hal ini. Bisakah kamu berhenti menganggap semua hal dengan ringan? Pergi periksa penjualan gedung baru. Mulai dari dasar-dasarnya. Agar kamu bisa membantuku dengan bisnis di masa depan. Hipia kek. Tunggu sebentar. Aku masih ingin bersenang-senang. Kak, bagaimana dengan mobil yang kita bicarakan tadi? Kamu mau bersenang-senang? Dan mobil baru. Kamu benar-benar hidup dalam mimpi di sini. Aku akan memikirkannya.
Ini biayanya. Aku sedang sial hari ini. Banyak sialnya? Aku bisa merasakannya. Aku hancur hari ini. Berhenti mengeluh dan naik ke sana. Bos punya satu lagi untukmu. Kenapa? Hammer terlambat. Oh, tidak. Sudah jam 4.40 sore. Cepat. Liu Lin, kamu pergi kemana? Bos, Kamu pergi kemana? aku ada sedikit masalah hari ini. Segera. Segera. Changgis Center? Maksudmu menunggu sampai es di Himalaya? Semua menjadi oleh matahari? Aku akan segera menyelesaikannya. Terlambat. Bahkan jika kamu transfer flash, kamu sudah terlambat. Kamu terlambat 1 jam. Kamu tahu bahwa terlambat adalah perilaku paling tidak etis di dunia? Aku tahu. Kamu sudah menunjukkan ketidakhormatanmu. Sebelum bertemu dengan klien kita, bagaimana mereka bisa mempercayaimu? Katakan, apa yang kamu inginkan? Kamu selalu tidak punya pekerjaan. Apa yang kamu inginkan? Maaf, bos. Aku tidak bermaksud begitu. Aku baru saja kehilangan tasku. Aku sudah memberitahu klien tentang situasiku. Dan mereka setuju untuk menungguku. Jadi, mereka hanya bersikap sopan padamu. Kamu benar-benar pikir mereka akan menunggumu? Mereka setuju. Sudah, aku sudah mengirim orang lain untuk menandang mereka. Renungkan kesalahanmu sekarang. Dan bonusmu bulan ini dibatalkan. Apa? Apa maksudmu apa? Sedarlah. Cari sesuatu untuk dikerjakan. Jangan lakukan itu. P. Perwakilan penjualan. Kakak. Kamu benar-benar tidak akan mengembalikan tas ini padanya? Tidak sekarang. Kurasa setidaknya kamu harus meneleponnya. Bagaimana jika dia khawatir tentang ini? Aku tidak pernah melihatmu begitu jujur sebelumnya. Aku selalu jujur. Sudah, aku akan menanganinya. Baik. Aku pergi sekarang. Kamu mau pergi kemana? Seperti yang aku janjikan. Aku akan bekerja, tidak bercanda, serius. Aku akan pergi ke mall dulu. Untuk membeli beberapa setelan bagus. Seperti milikmu. Dan merasakan bagaimana rasanya. Shinuo. Bahwa dokumen tanah di Wuxi sudah siap sekarang. Kapan kamu bisa meninjaunya? Atau kamu ingin meninjau sekarang? Ambil saja. Oak, Ada lagi? kamu sangat sibuk belakangan ini. Kamu mengeluh tentang aku? Baiklah, mari makan di tempat yang biasa. Oak, sampai jumpa nanti. Ibu, tomat goreng dan telur. Enak sekali. Aku suka rasa asam tomatnya. Dan rasa lembut telurnya. Belakangan ini rekan kerjaku bilang bahwa kulitku semakin baik. Semua berkatmu dan masakan yang kamu buat. Semuanya menjadi lebih baik karena kamu di sini. Sekarang aku tidak perlu menggunakan produk perawatan kulit. Dan aku mulai mengerti. Tidak ada yang lebih baik untuk kulit selain makanan lezat. Seperti kata pepatah, ibu yang hebat melahirkan anak perempuan yang hebat.
Anak perempuan yang hebat tidak akan memberiku tekanan darah tinggi. Kamu hanya anak perempuan yang tidak patuh. Ibu, Katakan dengan jujur, apa yang terjadi hari ini? apalagi yang bisa kukatakan padamu? Aku sudah cukup marah hari ini. Aku sudah beritahu semuanya lewat telepon. Pria itu botak. Selain penampilannya yang jelek, kepala botaknya. Mungkin itu masalah genetik, tahu? Sudah. Lupakan saja. Pria botak itu. Yang kutanyakan adalah dua pria itu. Dua yang mana? Jangan pura-pura tidak tahu. Bibi Liu sudah memberitahuku segalanya. Kamu mengatur dua pria di kafe, kan? Kamu memarahi si botak dengan dua rekanmu. Membuatnya malu. Dan marah. Lalu dia pergi dengan wajah murung. Benar, kan? Si botak. Pantas saja dia botak. Dia memberitahumu segalanya. Dasar tukang ngadu botak. Aku mengatur dua rekan untuk memarahinya. Dia pasti paranoid. Kamu salah fokus. Aku tahu seperti apa dirimu. Kamu selalu belak-belakan dan kurang cerdik. Inrik bukanlah Kilianmu. Yang kufokuskan adalah dua pria di kafe itu. Katakan, apakah kamu mengenal mereka? Kamu memujiku atau menyalahkanku? Aku tidak membicarakan ini. Jawab pertanyaanku. Menjadi? Baiklah. Aku mengenal mereka. Bisa dibilang aku mengenal mereka. Apa maksudmu? Aku hanya dengar bahwa dua pria itu. Keduanya tampan. Terutama salah satunya. Pemuda tampan. Kamu langsung tersipu saat melihatnya. Benar kan? Si botak ini benar-benar punya ingatan yang bagus. Dan tahu apa yang harus dikatakan. Si botak pengadu. Berhenti bergumam, jawab aku. Apakah pemuda itu yang kamu sukai? Apakah kamu sudah menyukainya, tapi belum memberitahuku? Benarkah itu? Ibu sayang, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu terlalu banyak berpikir. Ini salah paham. Salah paham besar. Diam, apa yang salah paham? Aku tidak takut salah paham. Aku hanya takut tidak ada salah paham. Ibu, apakah kamu benar-benar ingin tahu siapa dia? Tentu saja. Baik, biar aku ceritakan semuanya. Aku bahkan tidak kenal dekat dengan pria ini. Alasan aku berkenalan dengannya adalah Tuan Liu. Ada apa, Manajer Chen? Aku kesini untuk memberitahumu bahwa Carl Lang sang Tournament The Perfect Match akan dimulai pukul 8 malam ini. Produser memberi kami beberapa tiket. Aku harap kamu bisa hadir bersamaku. Kamu bisa mengajak seseorang dari departemen periklananmu. Aku rasa tidak perlu aku hadir. Perlu. Proyek fase kedua Huayuan akan segera dijual. Dan kami membayar banyak untuk hak penamaan. Jadi kamu perlu memeriksa bagaimana efek iklannya. Kamu bisa memeriksanya sendiri. Dan jika ada yang tidak memuaskan, kita bisa meminta mereka memperbaikinya nanti. Lalu kita bisa memutuskan apakah akan mempertahankan hak penamaan acara harian mereka. Lagi pula, ini penting untuk penjualan gedung baru kita. Kamu benar. Aku akan hadir malam ini. Acara ini sudah berjalan 1 tahun. Dan ini akan menjadi hari jadi pertama. Jadi, aku hanya ingin satu hal. Dalam acara langsung malam ini, yaitu topik panas. Kita harus buat topik yang super panas. Suyu, kamu yang utama, semua tergantung kamu. Presiden, kami sudah punya. Rincian rencananya sudah diatur. Silakan lihat. Kalau puas dengan rencana ini, kami akan jalankan. Cuma segitu? tentu saja kami baru kenal. Satu sama lain. Belum sampai 72 jam. Dan dia belum balikin tasku. Pria tak sopan seperti itu. Sama sekali tidak berbudi. Bukan tipe yang kusuka. Wajahnya sangat tampan sekalipun. Kamu babi? Apa? Yang kamu omongin cuma masakan, masakan, masakan. Ingat pepatah terkenal? Apa itu? Mulut jelek ngomongnya nggak bagus. Ibu ngomong apa sih? Ibu ketinggalan zaman. Bukan itu maksudku. Tahu nggak? Aku penasaran. Kenapa kamu tidak pernah puji orang? Yang ini sudah nggak ada harapan, ya? 3 pria itu nggak ada yang suka sama kamu.
Dan kamu malah kehilangan tas ke salah satunya. Ibu, aku akan balikin tasku cepat atau lambat. Ada dokumen penting di tas itu. Gimana kalau kamu ambil kesempatan ambil tas itu? Untuk komunikasi lebih lanjut dengan pria itu? Mungkin kamu salah paham sama dia. Ibu, tolong, urusin urusanmu sendiri. Jangan ikut campur. Banyak hal yang harus kupikirkan. Aku perlu mikir. Kamu selalu perlu mikir. Lihat Yang, dia sudah nikah sekarang. Lihat dirimu, masih aja mikir. Iya, yang memang nikah. Tapi dia nikah dadakan. Sudah kubilang, nikah kilat nggak bisa diandalkan. Terus kenapa? Itu namanya nikah juga kan? Mereka punya buku nikah. Pernikahannya Za. Iya ya, Kon? Lihat kamu. Ibu sayang. Bodoh amat. Hari-hari tidak mudah bagi seorang wanita yang sudah memutuskan untuk tidak menikah. Seperti aku. Silakan lewat sini, Nona. Selamat malam, Nona. Apakah Anda ingin memesan sekarang? Tidak, terima kasih. Nanti saja. Tapi aku ingin segelas kopi dulu. Baik, Nona. Silakan tunggu sebentar. Terima kasih. Tuan Lu, sangat terhormat. Bisa memiliki Anda di sini. Sangat terhormat bagi kami. Bisa disambut oleh Anda. Anda adalah sponsor terbesar kami. Ini yang pantas Anda dapatkan. Silakan lewat sini. Silakan duluan. Ibu, kenapa kamu di sini? Sino baru saja meneleponmu dan bilang, Dia tidak bisa datang hari ini. kamu lupa membawa ponselmu di rumah. Jadi aku bawa ke sini. Ambil ini. Tempat ini bagus. Makanan di sini pasti mahal. Kamu harus memesan makanan mahal untukku. Aku belum mencicipi makanan mahal sama sekali. Ibu, Sinuo menyuruhku makan malam denganmu. Setelah ini, tagihannya akan atas namanya. Kita tidak perlu membayar ini. Jangan khawatir. Ini ide kamu untuk makan malam denganku, kan? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bukankah wajar untuk mengundang calon mertua makan malam? Ya, tentu saja wajar. Ibu, kamu seharusnya tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu kepada siapapun kecuali aku. Aku dan Sinuo bahkan belum memulai hubungan. Aku akan malu jika orang lain mendengar rumor seperti itu. Malu apa? Hampir tidak ada orang di perusahaanmu Yang tidak tahu hubunganmu dengan Sinuo. dan mungkin saja Sinuo datang ke rumah kita. Untuk melamarmu sebentar lagi. Lagi pula, bukankah kamu suka Sinuo? Aku memang suka dia. Tapi aku tidak yakin apakah perasaan ini suka pada seseorang. Gadis bodoh. Kamu selalu memanggil Sinuo dengan nada yang mesra. Bagaimana bisa kamu tidak yakin dengan perasaanmu sekarang? Kamu terlalu menahan diri. Menurutku, hanya ada garis tipis. Antara kamu dan Sinuo. Jika kamu yang mengambil inisiatif, Kalian berdua sudah menikah. Tapi Sinuo belum. membicarakan hubungan kita sama sekali. Aku takut. Kamu takut ditolak. Jangan khawatir, Sinuo sudah berjanji. Pada keluarga kita dan padamu. Apa arti Anji? Itu berarti tanggung jawab. Bagaimana dia memperlakukanmu belakangan ini? Sama seperti sebelumnya. Dia merawatku dan mengkhawatirkanku. Baiklah, Ibu. Jangan khawatir tentang itu. Seperti yang kamu katakan. Sinuo sudah berjanji padaku, dan dia tidak akan meninggalkanku. Itu yang aku maksud. Apakah dia sibuk belakangan ini? Tentu saja, itu sebabnya. Dia tidak bisa hadir malam ini. Kamu harus lebih memperhatikannya. Ini adalah kesempatan besar. Untuk mendekatinya. Min, kamu sudah dewasa.
Kamu harus berpikir sendiri. Jangan selalu bergantung padaku. Kamu harus ingat satu hal. Selesaikan hubunganmu secepat mungkin. Dan menikah secepat mungkin. Hanya dengan cara ini hubungan akan aman. Aku tidak akan merasa tenang. Sampai kalian berdua menikah, mengerti? Ibu, mau pesan apa? Apa hidangan termahal di sini? Aku ingin kamu mengerti tujuan kita. Tujuan utamanya adalah menunjukkan perasaan dalam kencan dan pernikahan. Link, ingat. Kamu harus sebisa mungkin. Saat menghinanya, kamu tidak boleh berhenti. Agar penonton merasa, dia bahkan tidak bisa bernapas, oke? Oak, aku mengerti. Soal Chen Hao, ingat. Saat kamu melempar gelas, kamu harus tepat dan tanpa ampun. Dan tujukan ke pembawa acara wanita. Tanpa kesalahan sedikit pun. Jangan khawatir lukanya, lepaskan gelasnya. Oak, aku paham. Jika adegan ini berjalan lancar, kita akan membuat topik panas yang sempurna. Oke, tidak masalah. Di mana properti panggungnya? Bawakan aku propertinya. Di sini. Siap. 5, 4, 3, 2, action. Smash monkey eater, Horse Sweat, Hanggang Ken Ken Brutal. Inilah pembawa acara wanita kami yang cantik, Suyu. Sujue. Kamu milikku atau miliknya? Jawabannya akan terungkap malam ini. Mari sambut tamu-tamu kami yang tampan dan menawan. Halo, semuanya. Selamat datang di A Car Length of Holland There Obi Square. The perfect match. Sebagai ucapan terima kasih atas dukungan penonton kepada acara kami telah menyiapkan hadiah spesial. Kami akan ulangi. Tuan Lu, minumlah jus sirup. Hadiahnya adalah tiket perjalanan romantis 7 hari ke Eropa. Ini terlihat lucu. Aku tidak tahu. Ada rencana tersembunyi untuk acara ini. Aku penasaran apalagi yang bisa nyata di masyarakat ini. Cepat, siapkan propertinya. Cepat. Oh, cepat. Tamu nomor 5, Chenao. Dan tamu nomor 4, Nieling. Penampilan kalian sebelumnya menunjukkan kalian berdua memiliki kesepahaman. Jampun. Pria itu terlihat jelek. Dan sekarang, saatnya mengungkapkan perasaan kalian satu sama lain. Mari kita tunggu dan lihat malam ini. Apakah mereka bisa berjodoh? Penonton TV bisa mengirim pesan teks ke... Apa yang salah dengan cangkir ini? Tuan Lu, apakah tangan Anda terluka? Tanganku baik-baik saja. Cangkir ini kualitasnya sangat buruk. Chen Hao, ada 2 cangkir di depanmu. Satu diisi dengan anggur merah kering yang melambangkan penerimaan. Yang lainnya diisi dengan air segar yang melambangkan penolakan. Silakan mulai mengungkapkan cintamu kepada wanita cantik di depanmu. Setelah kamu mengungkapkan perasaanmu, tolong berikan mawar ini kepadanya. Jika dia menerima mawarmu, maka dia akan meminum habis anggur yang melambangkan cinta bersamamu. Jika dia menolak mawarmu, maka kamu hanya bisa meminum habis air seeger sendirian. Seperti meminum air pelupa cinta. Dan biarkan wanita cantik itu menghilang dari ingatanmu selamanya. Mulai hitung mundur 1 menit. Aku. Nona, mengapa kamu tertawa? Di momen yang romantis ini? Karena dia terlihat seperti pria yang idiot. Idiot. Mengapa kamu bilang begitu? Benar, mengapa? Mengapa kamu bilang begitu? Apa kamu tidak tahu apa itu idiot? Kamu ketinggalan zaman. Maksudmu dia orang yang dungu? Tidak, itu bukan penyakit bawaan seperti kebodohan. Idiot adalah penyakit yang didapat. Seperti dengan sekarang, dia jelas-jelas pria yang idiot. Maaf. Aku tidak tahan melihat wajahmu. Melihat wajahmu. Merusak mataku. Aku heran mengapa kamu berani berdiri di panggung ini. Memperlihatkan wajahmu kepada puluhan ribu penonton. Mengapa kamu begitu percaya diri? Apa kamu tahu? Harap milik kotormu. Tamu nomor 4, jaga sikapmu. Chen Hao. Ada apa dengannya? Dia sangat gegabah. Berani-beraninya dia memukul pembawa acara. Sujue terluka. Aku akan pergi menemui Suyu. Hati-hati di jalan. Ada apa dengan pria itu? Lin, kamu harus hati-hati di jalan. Aku dengar. Ada apa denganmu? Kamu bebas saja, Nona Su. Aku baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Pukulan yang keras. Dia berdarah.
Kami minta maaf, teman-teman. Sedikit kecelakaan. Baru saja terjadi. Biarkan pembawa acara kami, Suyu, beristirahat sebentar. Aku dan aku akan menjadi pembawa acara baru untuk acara yang sedang berlangsung. Apa yang kamu lakukan? Kenapa cangkir properti berubah menjadi cangkir kaca asli? Aku menyuruhnya untuk memisahkan cangkir properti dari barang-barang lain. Kamu memisahkannya? Bagaimana kamu bisa menaruh yang asli di antara properti? Nona Su, aku benar-benar minta maaf tentang itu. Ini kesalahanku. Sudah terlambat untuk minta maaf. Pergi. Selesaikan pekerjaanmu. Baik. Maaf, itu juga kesalahanku. Tuan Lu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu karena aku. Aku melihat 2 cangkir di meja, dan aku pikir itu cangkir biasa. Jadi aku menuangkan jus jeruk dan membawanya pergi. Jika kamu belum pernah berada di tempat seperti ini dan tidak tahu apa-apa, Maka jangan sentuh apapun, oke? Sujue kukup. Aku minta maaf untuk itu. Nona Su, aku minta maaf padamu. Apa kamu mencoba membunuhku? Suyu, yang tidak tahu tidak bersalah. Tuan Lu, aku harus minta maaf padamu. Kami yang harus disalahkan. Kamu adalah tamuku, dan aku seharusnya menyiapkan cangkir untukmu. Ini kelalaianku, tidak ada hubungannya denganmu. Produser, aku terluka karena mereka. Kenapa kami minta maaf ke mereka? Sujue, Baiklah, akhirnya ini salahku. Bagaimana kalau begini? Chen Peng, antar Nona Su ke rumah sakit. Untuk pemeriksaan fisik menyeluruh. Biayanya kami yang tanggung. ya. Tidak, terima kasih. Nona Su, tolong jangan menolak. Kamu adalah bintang dan ribuan fansmu. Tidak akan membiarkan kami pergi jika lukamu parah. Jika begitu, kami akan merasa bersalah. Tolong bantu kami agar tidak merasa bersalah. Pergi ke rumah sakit bersamaku. Dan periksa kondisimu secara menyeluruh. Suyu, terima saja kebaikan Tuan Lu. Dan ambil cuti beberapa hari. Aku akan menyuruh Anhua menggantikanmu. Chen Peng, antar Nona Su ke rumah sakit. Dan cari dokter terbaik untuknya. Tidak masalah. Silakan, Nona Su. Maafkan ini, Tuan Lu. Dia baik-baik saja, tidak apa-apa. You. Kuharap kamu tidak keberatan. Tidak sama sekali, meskipun ini salahku. Aku senang bekerja sama denganmu. Mesum, Baiklah, berhenti di situ. Akhirnya, kutangkap kamu, mesum. Nah, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kulakukan? Apa yang kamu lakukan di sini, mesum? Ada apa? Jangan pura-pura bodoh. Kembalikan tasku. Tas apa? Kamu mau menipuku? Jika tidak membayar tasku, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Tuan Lu. Sini, saatnya untuk makan selamat. Aku akan. Baiklah, maaf menahanmu di sini. Ini pacarku, dia marah padaku. Aku bukan pacarmu. Sayang, ayo pulang. Masuk ke mobilku, jika kamu ingin tasmu. Dah, Baiklah dah. jangan sentuh apapun. Jika kamu tidak ingin mendapat masalah. Di mana tasku? Berikan padaku. Atau kamu akan dalam masalah. Jangan lihat aku. Jika aku tidak bisa mendapatkan tas hari ini, aku akan mengikuti kemanapun kamu pergi. Bahkan ke rumahmu. Kedengarannya tidak buruk. Aku merasa kesepian sendirian. Selamat datang di rumahku. Aku memperingatkanmu. Aku bukan wanita lemah yang bisa kamu bully seenaknya. Tahukah kamu? Kemarin yang aku lakukan hanya karena kamu mengambil tasku, aku mengadakan kerja, dan bonusku dibatalkan. Kamu harus mengganti kerugianku. Selain mengembalikan tasku, kamu harus membayarku setidaknya 3.500 yuan. Atau ini tidak akan pernah selesai. 3.500 yuan? Sepertinya kamu sudah punya harga. Kamu di sini untuk mengambil tasmu, atau menjual dirimu padaku? Tutup mulutmu. Harga itu tidak boleh. Untuk menjual dirimu. Itu bagus. Aku bisa berikut 3.500 yuan sekarang. Dan aku akan menjadi milikmu malam ini. Kamu benar-benar mesum. 100% mesum. Kemana kamu membawaku? Aku memperingatkanmu. Aku akan memanggil polisi jika kamu menyerangku. Kamulah yang ingin pulang bersamaku. Aku hanya melakukan apa yang kamu inginkan. Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku hanya ingin tasmu. Tidak ada yang ingin pergi ke rumah orang mesum. Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada wanita tua dan jelek sepertimu. Sama sekali. Wanita tua dan jelek?
Bagaimana denganmu? Pria tua dan jelek. Benar, aku tua, tapi aku jujur. Tidak sepertimu, yang berkata satu tapi melakukan yang lain. Kamu harus malu. Bersumpah menjadi gadis lajang yang sudah pasti. Tapi pergi kencan buta di detik berikutnya. Munafik. Saya pikir saya harus menjelaskan semuanya. Maaf, saya tidak tertarik. Kamu bukan satu-satunya orang munafik yang pernah saya temui. Mengapa kamu tidak bisa menjadi pria yang sopan? Saat berbicara dengan saya minta maaf. Karena menumpahkan kopi padamu hari itu. Tapi kamu juga harus minta maaf padaku. Saya tidak akan melakukan itu. Jika kamu tidak mengintip saya, kamu harus bersikap lembut. Pada wanita lemah seperti saya bisa terus meminta maaf padamu. Sampai kamu memaafkan saya. Tolong, maafkan saya. Tolong, berikan tas saya. Tolong. Lanjutkan. Jangan berhenti. Teruskan. Kamu harus menangis sekarang. Saya akan memberimu tas begitu air matamu jatuh. Sepertinya kamu tidak punya simpati sama sekali. Tentu saja tidak. Seperti yang kamu katakan, saya seorang mesum. Kamu lebih dari sekadar mesum. Halo? Apakah kamu ada di sekitar perusahaan sekarang? Ya, tentu saja. Saya butuh kamu pergi ke kantor saya. Dan ambil tas di meja saya di lantai bawah. Oke, saya akan segera ke sana. Dengar itu? Kamu akan segera mendapatkan tasmu. Sungguh mesum yang berubah-ubah dan membingungkan. Jangan khawatir, luka kamu tidak parah. Ingat untuk tidak terkena air atau terkena flu agar lukamu tidak terinfeksi dan akan cepat sembuh. Jangan menggaruk keropengmu atau lukanya akan menjadi bekas luka. Terima kasih atas saranmu. Sama-sama. Terima kasih, Dr. Yu. Sama-sama. Selamat. Selamat tinggal. Saya tidak menyadari bahwa kamu memiliki jaringan yang begitu kuat. Seorang dokter penanggung jawab bisa datang di tengah malam hanya karena panggilanmu. Saya menikmati pujianmu, tapi ini bukan karena saya. Rumah sakit ini adalah titik pemeriksaan kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan kami. Presiden di sini dan presiden kami adalah teman. Itulah alasan mengapa aku bisa dengan mudah mendapatkan dokter di sini. Aku melihat tasku. Berhenti berteriak. Itu tidak akan hilang. Aku sedang melihat tasku lagi setelah sekian lama. Lama. Baru setengah hari berlalu. Siapa wanita itu? Pacar atau istrimu? Bukan urusanmu. Lihat apa yang aku temukan. Siapa yang munafik sekarang? Aku beritahu kamu. Aku adalah gadis saja yang sudah dikonfirmasi 100%. Dan kamu hanya yang palsu. Apakah aku perlu menjelaskan ini seperti yang kamu lakukan? Tidakkah kamu ingin tasku? Aku sangat menginginkannya. Maaf. Aku minta maaf. Terima kasih. Masuk saja. Oak. Terima kasih untuk uangmu, sayang. Selamat memanggilku lain kali. Aku akan menunggumu. Kamu sedang balas dendam sekarang? Aku akan memberimu diskon jika kamu memanggilku lagi. Dah. Dah. Masuk, aku akan mengantarmu pulang.
Kamu tidak akan memiliki malam yang tenang. Untuk pacarmu yang telah kumarahi olehku. Aku punya pertanyaan untukmu. Aku di sini untuk mendengar pertanyaanmu. Siapa gadis itu? Menurutmu, Aku pikir kalian berdua adalah teman. Bahkan lebih dekat dari teman. Apakah kalian berdua pernah memiliki hubungan tanpa memberitahuku? hubungan dengannya? Dia dan aku bahkan bukan teman. Perkataan siapa yang kamu percayai? Aku percaya padamu. Itu benar. Pulang sekarang. Tapi aku punya satu pertanyaan lagi. Ada apa denganmu malam ini? Mengapa kamu punya begitu banyak pertanyaan? Karena kamu tidak datang untuk makan malam yang kamu janjikan. Jadi kamu harus menjawab pertanyaanku sebagai kompensasi. Baiklah, aku memang memberitahumu alasannya. Aku tidak bermaksud begitu. Aku harus menghadiri acara yang kita sponsori malam ini. Apakah kamu akan lelah denganku karena banyak bertanya? Seperti yang kamu katakan, aku akan menganggap ini sebagai hukuman untukku. Karena melanggar janjiku. Apakah kamu puas dengan ini? Ya, aku puas. Selamat malam. Shinuo, tolong beritahu aku jika kamu ingin punya pacar suatu hari nanti. Oke. Aku janji padamu. Sekarang kamu bisa pulang. Dah? Halo, Lin, aku butuh bantuanmu. aku tahu kamu terluka. Lima masih sarap. Kamu mana? Aku akan datang untuk merawatmu. Berbalik. Kenapa kamu meneleponku? Daripada langsung datang ke sampingku? Lin, kamu baik-baik saja? Ada apa? Aku sangat butuh perhatianmu. Apakah lukamu parah? Biar aku lihat. Hai, aku Chen Peng. Liu Lin, Suyu, aku harus meminta maaf lagi padamu. Aku tidak bermaksud menyebabkan masalah seperti ini untukmu. Tidak apa-apa. Aku akan memberimu kompensasi suatu hari nanti. Aku harap kamu mau membiarkanku melakukannya. Kamu tidak perlu seperti ini. Aku baik-baik saja. Oke, kamu bisa istirahat sekarang. Panggil aku saja jika kamu ingin aku melakukan sesuatu. Dan aku harus menyelesaikan tugas yang diberikan bosku. Sebelum kamu benar-benar pulih, aku akan ada untukmu kapan saja. Oke, terima kasih. Selamat tinggal. Dah. tunggu. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menjelaskan ini nanti di rumahmu. Kenapa di rumahku? Bisa antar kami? Tentu. Apa yang ingin kamu katakan? Begini karamu merawatku? Kamu terlihat baik-baik saja. Kurasa kamu tidak butuh perawatanku. Urus saja dirimu sendiri. Setidaknya hiburlah aku. Butuh aku menghiburmu? Baiklah. Kemarilah. Ayo. Lihat itu. Topik panas internet hari ini adalah penonton menuntut untuk menghukum si idiot yang menyakitimu. Sayang, kamu akan jadi bintang besar. Aku sudah bintang besar. Kamu akan lebih besar dari bintang besar. Lukaku pantas mendapatkannya. Maksudmu apa? Itu kru properti yang bodoh. Aku seharusnya baik-baik saja jika hanya terkena cangkir properti. Tapi dia malah mengambil gelas asli. Dia hampir membunuhku. Aku takkan memaafkannya. Maksudmu ada rencana untuk adegan itu?
Tentu. Atau takkan ada yang berani memukul kepalaku. Itu tidak terlihat palsu. Kupikir kamu terlihat. Aku gunakan taksi memakai kaos kaki. Biaya taksi ke sana 60 yuan. Aku tahu kamu benar-benar khawatir padaku. Jadi, sebagai terima kasih, aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Ambilkan tasku. Baik. Bintang Super Su, ini tasku. Terima kasih. Kupon diskon 10% untuk apartemen. Bukannya perusahaan sponsormu? Diskon 10% untuk satu apartemen? Berapa besar diskonnya? Tergantung ukuran yang kamu beli. Kudengar harganya tidak murah. Makanya aku berikan ini padamu. Harga rata-ratanya minimal 30.000 yuan per meter persegi. 100 meter persegi harganya 2.000 yuan. Dan diskon 10% akan menjadi 300.000 yuan. Itu hampir setengah dari uang muka. Artinya aku baru saja dapat 300.000 yuan. Apa saya dulu sedang melambai padaku. Jangan senang dulu. Uang mukanya tidak murah. Kamu pikir aku punya uang sebanyak itu? Aku sudah bekerja selama 6 tahun. Dan pekerjaan sambil sebagai tukang dan berjualan juga masih ada. Aku bisa dengan mudah membayar 60.000 yuan sekarang. Aku sudah menabung selama ini. Selain itu, aku menemukan bahwa ibuku mencoba tinggal di tempatku untuk waktu yang lama. Mungkin aku bisa mengalihkan perhatian ibuku dengan membeli apartemen. Dan kemudian aku bisa menjadi gadis lajang bebas lagi. Ini pasti akan mengalihkan perhatiannya. General Liu, sekarang apartemenmu tidak jauh darimu. Sayang, dari mana kamu dapat ini? Chen Peng member Kenku. Dia adalah manajer perusahaan properti ini. Sungguh curang. Dia jelas-jelas mencoba mendekatimu. Tapi jujur saja, dia terlihat tampan, elegan dan lembut. Tidakkah kamu ingin melihat apakah dia bisa menjadi orang yang tepat untukmu? General Liu, kenapa kamu semakin tidak bisa melihat peluang? 300.000 yuan tidak akan pernah menggoyahkan hatiku. Kesempatan untuk dia masuk daftarku tidak mudah. Yuk, kamu harus mengerti cara memikirkan situasi ini dari sudut pandang strategis lain. Aku pikir dia layak mendapat kesempatan. Dia layak masuk daftarmu bahkan dengan kupon ini. Lihat, jika dia bisa mendapatkan beberapa kupon setiap tahun, satu kupon untuk 300.000 yuan, 10 kupon akan menjadi 3 juta yuan, 20 kupon akan menjadi 6 juta yuan. Kita akan jadi kaya. Kamu dapat kuponnya dan aku jual kuponnya. Lalu kita bagi uangnya 50-50. 60. Kamu dapat 60 dan aku dapat 40. Perhitunganmu tidak buruk. Tapi aku tidak berpikir perusahaan real estate akan bertindak seperti orang bodoh. Hanya akan ada sedikit kupon untuk setiap gedung baru. Dan hanya orang-orang teratas yang bisa mendapatkan kupon. Tidak sebanyak yang kamu pikirkan. Setiap kupon berharga. Bagaimanapun, kita masih punya kesempatan. Lihat, harga rumah melonjak. Semua orang berusaha membeli kondominium. Bahkan jika kami tidak beli, kita sangat membutuhkan seseorang yang profesional di bidang real estate untuk bekerja sama dengan kita. Tolong, ambil orang itu dari daftarmu. Demi strategi. Tolong. Demi strategi. Aku tidak akan mengambil siapapun dari daftarku sekarang. Aku bukan orang yang mudah seperti itu. Buyer contactor. Ada di tanganku sendiri. Jika suatu hari aku memiliki seseorang di daftarku, aku akan melakukan segalanya yang aku bisa. Dan mendapatkan orang itu di tanganku. Aku adalah aset negara yang tidak akan pernah dijual murah. Baiklah, aku bersedia menjual diriku dengan harga itu. Aku akan melakukan apa saja untuk kupon diskon 10% ini. Aku sepenuhnya milikmu malam ini. Cium aku dulu. Cium aku. Tidak, aku menyesal. Sepertinya kalian berdua bersenang-senang di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu selalu jalan-jalan tanpa mengajakku. Aku ingin bersamamu. Jadi aku di sini. Sepertinya kamu bisa melacak kami seperti anjing. Benar, aku adalah anjing. Benarkah? Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada yang dilakukan. Kakak, setelanmu terlihat bagus, sangat bagus. Berhentilah menjilat dan katakan apa yang kamu inginkan. Bagaimana kamu tahu itu?
Apa yang kalian berdua bicarakan? Minum saja. Oak, minum Oak. Ambil kartu ini untuk beli mobil. Ada 800 ribuan di kartu ini. Kamu bisa memilih jenis yang mau dibeli. Akhirnya, kamu menangkapku. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Mobil ini akan jadi milik perusahaan. Semua biaya untuk mobil ini, mas perawatan, bensin, dan tol, harus dihitung dengan jelas. Dan dilaporkan ke Departemen Keuangan. Benarkah? Ini terlalu ribet. Kamu bisa milih untuk membelinya. Aku memilih untuk membelinya. Dan ingat, mobil ini akan jadi milik perusahaan. Dan hanya boleh dipakai untuk bekerja. Kamu harus berangkat kerja tepat waktu setiap hari. Dan absen di perusahaan. Oke, tidak masalah. Pelayan, 2 botol Lavita lagi. Semua atas nama saudara Uzbek. Tidak masalah. Silakan ambil kartu ini untuk bayar. Tidak, aku. Itu kartu perusahaan kami. Tidak. Tidak. Tolong. Jangan. Ashalu, Mobil dengan harga berapa yang kamu inginkan? jangan bicara soal harga. Aku butuh mobil yang terlihat muda. Modis. Seperti idol. Dan dinamis, ada yang seperti itu? Tentu ada, silakan ke sini. Bawa aku ke sana. Itu yang aku mau. Bagaimana dengan yang ini? Aku suka. Kamu mau beli hari ini? Ada stoknya? Ya, bayar sekarang, dan itu jadi milikmu. Kalau begitu, aku bayar sekarang. Pak, kamu serius? Tentu. Kartu kredit atau tunai? Tunai. Tunai? Jumlahnya besar loh. Aku suka. Kamu mau beli hari ini? Ada stoknya? Ya, bayar sekarang, dan ini milikmu. Kalau begitu, saya bayar sekarang. Pak, serius? Tentu saja. Kartu kredit atau tunai? Tunai. Tunai? Banyak juga bayarnya. Banyak? Astaga, aku ingin merebut tas ini. Cukup? Pak, biar saya antar ke kasir sekarang. Ayo. Silakan lewat sini. Ya ampun, dia orang kaya. Bodohnya aku, sialan. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Pak. Permisi, Pak. Odo opo. Nona, apa kamu tidak ingin aku pergi? Bos, kamu lucu. Jangan panggil aku seperti itu. Jantungku berdebar. Apa yang kamu mau? Saya senang membantu. Tidak ada yang istimewa. Bos, kenapa kita tidak bertukar nomor telepon? Ya, kamu sambung. Jika ada masalah dengan mobil ini, saya pasti akan membantumu. Nomor telepon saya? Ya, Kamu sangat ramah. tentu saja. Melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Itu tugas saya. Bagus. Sangat profesional. Aku suka kamu. Beritahu nomormu. Aku akan meneleponmu. 136. Tunggu sebentar. Ada telepon. Jakak. Odo apa? Aku tidak melihatmu di perusahaan. Kamu pergi kemana? Aku beli mobil. Lumayan semangat ya. Tentu saja. Ini untuk keperluan perusahaan. Semacam mobil dinas. Kakak, jangan marahin aku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin kamu lapor ke kantor penjualan. Secepat mungkin. Kakak, kenapa buru-buru banget? Ayo dong. Kasih aku beberapa hari lagi, oke? Ikuti saja arahanku. Ingat, meski sekarang kamu punya mobil, aku bisa ambil kembali kapan saja. Tidak, tunggu. Ya, 1 hari. Cuma 1 hari, oke? Saat gedung-gedung dibuka lusa. Aku pasti melapor ke perusahaan. Oke, aku akan telepon mereka pagi itu. Jika kamu tidak ada di sana, aku akan ambil mobilnya malam itu. Oak. Dirty cat.
Bos, selesai telepon ya? Ya dah, sampai jumpa. Hei, nomormu. Hei, kamu tidak kasih tahu nomormu. Sialan. Kesempatan emas. Telepon sialan. Sial banget. Halo, Nona. Aku segera berangkat, jangan buru-buru. Tengga, kamu tidak perlu datang ke tempatku malam ini. Akhirnya kamu kasihan juga? Jangan harap. Langsung saja ke rumah baru suamiku. Aku tahu kamu tidak akan sebaik itu. Alamatnya? Amethyst Spring, Shishon. Lumayan jauh. Jauh banget. Kamu benar-benar menyiksaku. Gimana aku bisa sampai sana? Jam 5.30 sore. Di toko es krim yang sering kita kunjungi. Ada yang akan menjemputmu. Siapa? Teman pengantin pria, dia punya mobil. Dia akan mengantarmu ke sini. Kasih aku nomor teleponnya. Baiklah. Pelan-pelan. Oke, aku bisa atasi ini. Yah, ternyata kamu. Anakku cantik sekali. Dengan siapa kamu pergi malam ini? Ibu, kamu terlalu banyak mikir. Lalu kenapa kamu berdandan seperti ini? Jangan ikut campur, oke? Knock! Knock! Berantakan sekali kamu. Anakku, biar saja, nanti aku bersihkan saat. Simpan saja. Diam di rumah. Tidak melakukan pekerjaan rumah. Tapi malah menambah pekerjaanku. Ibu sudah tua sekarang. Kamu mau membuatku lelah? Katakan, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Teman-teman dekatku yang menyebalkan, kamu tahu. Mereka menikah satu persatu. Kamu tahu tidak? Ini sudah keempat kalinya aku menjadi bridesmaid. Bridesmaid? Aku benar-benar tidak mengerti. Ada apa dengan Nenek? Kenapa dia menikah? Siapa yang mau menikah sekarang? Ibu, duduklah. Hatiku sakit. Ibu, santai saja, oke? Kenapa pernikahannya membuat hatimu sakit? Lynn, Pekerken. Dia adalah pengantin. Berdiri di atas panggung. Sementara kamu berdiri di belakang mereka sebagai bridesmaid. Kasihan sekali kamu. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Anak yang malang. Ibu, kedengarannya. Aku seperti bencana. Tengga, Jika kamu masih tidak bisa menemukan pria untuk dinikahi. aku akan menjadi bencana. Kau akan hancur di tanganku. Bu, aku ini bencana, oke? Aku ini belalang, hama. Aku menyia-nyiakan makanan negara. Aku minta maaf pada rakyat, maaf pada ibuku. Tapi, Bu, biar aku kasih tahu. Pernikahannya yang sangat tidak bisa diandalkan. Kau tahu kenapa? Nikah kilat itu menyeramkan. Angka perceraiannya sangat tinggi. Tapi aku sangat ingin. Pengalaman menyeramkan seperti itu. Bisakah ibu memenuhi permintaan kecilku? Bu, aku akan terlambat. Waktunya pergi. Apa kau kurang waras? Tidakkah kau merasa depresi tentang itu? Bu, aku kesal. Sangat kesal. Tidakkah kau pikir pria-pria itu di dunia ini bermata buta? Ya, mereka hanya mengabaikanku, gadis hebat seperti ini. Benar? Pasti buta. Ja? Jadi, pria-pria itu akan menghabiskan sisa hidup mereka menyalahkan diri sendiri. Tepat sekali. Bu, aku harus pergi. Baiklah.
Anak nakal. Menipu ibunya lagi. Bagaimana kali ini? Lucy Property. Mari kita belikan mereka mobil. Bercanda. Tapi, untuk keamanan situs. Selain penguatan keamanan, kita bisa membagi undian menjadi beberapa bagian. Satu persatu. Setiap undian untuk 20 orang. Lepaskan mereka setelah selesai. Maka kita tidak perlu menahan kerumunan orang. Masalah terhindari. Tuan Lu, tapi... Itu rencananya. Sisanya terserah padamu. Aku harus pergi. Halo, Halo, apakah itu Tuan Lu? siapa yang berbicara? Saya adalah Bridesmaid dari Yang. Kenapa kamu sampai sini? Saya sudah menunggu setengah jam. Sebentar, saya segera sampai. Halo? Halo? Kamu yang terlambat. Kok bisa tidak sabar seperti ini? Suaranya terdengar familiar. Tuan Lu? Oh tidak. Pria itu? Musuh memang ditakdirkan bertemu. Kamu di mana? Saya tidak melihatmu. Kamu di mana? Pak, sepertinya penglihatanmu buruk. Saya tepat di depanmu. Terima kasih. Dia lagi. Kita belum selesai waktu itu. Bagaimana kamu menyetir? Pakai tangan dan kaki bersama-sama. Tidak bisa aku lihat. Bajuku terkena cipratan lumpur. Maaf Sasha, setiap kali bertemu denganmu. Jadi, kamu masuk atau tidak? Kamu terlambat hampir 1 jam. Tidak punya etika kah? Kamu bukan baju kotor, tapi kamu malah bersemangat. Aku belum pernah lihat pria sepertimu. Punya mobil bisa seenaknya memperlakukan aku? Aku memperlakukanmu dengan seenaknya? Kamu tanya aku? Aku berusaha keras untuk menemukan gaun yang semeriah ini. Tapi sekarang terkena lumpur. Kamu sengaja melakukannya. Kamu pantas menerimanya, oke. Baiklah, anggap saja aku memperlakukanmu dengan seenaknya. Tapi kamu yang kasar duluan padaku. Salahkan dirimu sendiri. Apa yang kulakukan padamu? Siapa yang berpura-pura jadi wanita panggilan tadi malam? Dan membuatku kena masalah? Dibandingkan dengan itu, aku sudah cukup baik. Sebagai pria, kok kamu bisa jahat banget sih? Baiklah, kamu tidak jahat. Kamu bijaksana, oke? Kenapa kamu begitu yakin? Kamu bernilai 3.500 yuan semalam? Kamu dari klub malam macam apa sih? Kasar. Kapan aku bilang? Aku bernilai 3.500 yuan semalam. Mungkin kamu. Aku bilang, kerugian yang kamu bawa bernilai 3.500 yuan. Kamu merayu aku ya? Apa katamu? Kamu naksir aku? Jangan berhayal, oke? Tolong lihat ke kaca spion. Dan lihat wajahmu baik-baik. Aku naksir kamu? Mimpi kali. Lalu kenapa kamu merayu aku? Apa yang memberimu ilusi itu? Kalau begitu, Nona,
Tolong tutupi pahamu baik-baik, oke? Mesum. Arahkan matamu ke tempat yang semestinya. Kamu lebih tebal muka dari yang kukira. Ini mobilku. Aku bisa melihat kemana saja yang kuinginkan. Bentuk tubuh yang indah, tidak buruk. Yang bentuk tidak berpendidikan. Oke. Bentuk tubuh yang anggun. Apa? Indah? Kamu? Anggun? Ayolah. Kamu hampir cukup tua untuk menjadi nenek. Kurasa kamu bukan gadis lajang sejati. Aku khawatir tidak ada pria yang mau kamu, kan? Cukup adil. Siapa yang mau menikahi gadis semen? Diamlah. Gadis semen? Maksudnya apa? Di dalam kisah batu, wanita terbuat dari air, dan pria dari lumpur. Wanita tanpa feminitas sepertimu, terbuat dari semen. Hentikan sarkasme, MU. Kamu mau mati? Turun dari mobil dan selesaikan ini. Aku? Apa ini salahku? Kamu berniat menghindar dari masalah yang kamu buat? Tidak. Camarilla. Sepertinya dia ingin kamu menyelesaikannya. Lihat bagaimana mengatasinya. Apa yang kamu inginkan? Kamu menabrak mobilku dari belakang. Ini jelas salahmu. Ayo selesaikan ini secara pribadi, oke? Kamu beri aku uang. Atau kita bisa panggil polisi. Oke. Polisi menangani segala sesuatu dengan adil. Santai, santai. Ini hanya kecelakaan. Benar kan, bro? Cukup bayar biaya perbaikan. Hal yang sangat panas. Ayo cepat selesaikan. Lupakan. Aku sudah sering lihat penipu seperti kamu. Bukannya kamu mau panggil polisi? Lakukan saja. Apa mereka akan berkelahi? Kamu berani bersikap kasar padaku. Pengecut, lihat bagaimana kamu akan menderita. Dengar, kamu harus panggil polisi. Panggil sekarang. 122, kantor polisi, cabang, PSB, terserah kamu. Kamu tidak panggil? Baiklah, aku tangani ini. Bro, ayolah. Ayo bicarakan di sana. Bro. Jangan sentuh. Tunggu. Hadapi aku kalau berani. Kamu tahu siapa kepala PSB? Aku tidak tahu. Kami tidak tahu nama belakang kepala, ya. Tapi kami tahu nama belakangmu besok. Jangan remehkan wanita. Mulai sekarang, hormati aku, oke? Ya, ya. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Kamu cari mati, ya? Hentikan. Oh, tidak, mereka berkelahi. Kasih kami uang sekarang. Kalau tidak, aku bunuh kau. Cepat. Uang. Leakers. Uang. Kasih uang sekarang. Berhenti, aku sudah telepon polisi. Uang sekarang. Berhenti. Ya balas pukul dia. Oh ya, saja. Saya. Pukul lebih keras.
Kau berani tampar aku. Ya, terus apa? Beraninya kau mati. Jangan lari. Beraninya kau pukul aku. Sepertinya aku seharusnya tidak menahan pukulan. Beraninya kau tampar aku. Hentikan. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan di sana? Beraninya kau. Bajingan. Apa yang kau lakukan? Pusaka untukmu. Aku bisa sendiri. Sakit? Sial. Aku ditampar tanpa alasan, coba kau rasakan. Kenapa kau tidak tinggal di mobil? Kau yang minta. Betapa tidak tahu terima kasihnya kau. Aku membantumu, tahu? Aku harus bilang, semangat bertarung yang kau tunjukkan sangat mengesankan. Kau agak spesial. Cukup garang. Apa-apaan ini? Tidak bisakah kau mengucapkan kata-kata yang sopan? Baiklah, aku memujimu. Maksudku kau berani. Ya, itu kata yang tepat. Mengurus kamu itu gampang banget buatku. Jadi, aku benar-benar gak boleh nyinggung kamu di masa depan. Tentu saja, tanggung sendiri risikonya kalau berani. Halo, Xu Feng. Ya, Yang. Gak apa-apa, aku udah urusin. Itu kelompok pemeras, semuanya udah ditahan. Iya, aku baru aja keluar dari kantor polisi. Jangan khawatirin aku. Masa iya aku bisa terluka? Dia baik-baik aja. Tapi aku yang terluka. Lindungin aku? Lucu banget. Aku bukan satria berkilau. Ngapain aku harus lindungin dia? Dia kan bukan putri yang terjebak. Ya, malu banget. Malu banget. Sangat memalukan. Ya, ada orang yang nekat dan bertindak gegabah. Tentu saja itu memalukan. Bagaimanapun juga, pria seperti itu nggak bisa dipercaya. Benar kan, Yang? Gak ada yang lebih benar dari itu. Wanita yang lebih tangguh dariku. Cukup bisa diandalkan. Oke, aku selesai. Aku langsung ke sana. Aku kesal. Aku tahu, nanti kita bicara lagi. Dah. Ada apa? Kamu mau bilang aku nggak feminin? Aku bilang gitu. Kamu nggak, tapi matamu bilang begitu. Sebagai wanita, aku lebih tangguh dari kamu, itu pujian? Ini, Kamu emosional banget. Masuk, Nona. Aku gak bermaksud begitu tadi. terus maksudmu apa? Kamu selalu seagresif ini. Cuma kalau sama kamu, aku lembut dengan orang lain. Ayo berhenti berantem. Kamu temannya Yang. Dan aku temannya Xu Feng. Demi mereka. Ayo berdamai. Mau berdamai? Oke. Tapi beritahu dulu. Kalau kamu mau bayar utang kita dulu 500 juta itu, kita bisa berdamai setelah itu. Bisa gak berhenti bicara soal uang? Kok norak banget sih? Hanya karena aku bicara soal uang. Di dunia ini, uang adalah segalanya. Jangan pura-pura nggak tahu. Itu norak. Kamu ambil tasku. Dan kontakku jadi berantakan. Bosku marahin aku. Bonusku dibatalkan. Kamu harus ganti rugi padaku. Kamu bikin aku nabrak mobil. Tahu nggak berapa biaya perbaikannya? Nggak sepenuhnya salahku.
Kamu juga nggak bisa nyetir. Lagi pula, aku turun dari mobil untuk membantumu. Kalau aku nggak bantu, kamu pasti sudah dihajar sampai mati oleh mereka. Kamu gak masuk akal. Aku gak akan kasih uang. Yakin nggak mau bayar utang? Iya, Aku akan buat kamu bayar. Aku ingatkan. Kamu akan tanggung semua akibatnya, Tuan Lucinuo. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu kotor banget? Kenapa kalian berdua bisa berantakan begini? Shu Feng, bawa Sinuo ganti baju. Lin akan tidur denganku malam ini. ikut aku. Tunggu sebentar, Tuan Lu. Mau apa lagi? Kapan kamu mau bayar utang yang kamu pinjam dariku? Bisa nggak berhenti mengoceh tentang itu? Kasih aku istirahat, oke? Bayar utang itu sudah seharusnya. Apa? Kamu mau menyangkal? Aku. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang berhutang pada siapa? Tanya dia. Sinuo, ada apa? Jangan dengarkan dia. Bagaimana mungkin aku berhutang padanya? Kamu masih menyangkal. Kamu lupa apa yang terjadi di klub malam 2 hari lalu. Hei, klub malam apa? Malam yang mana? Jelaskan. Baru saja menyangkal. Dia bersenang-senang dengan beberapa hostess 2 hari lalu. Tapi dia tidak punya uang. Kebetulan, gadis itu dari kampung halamanku. Baiklah, kamu menang. Uang, kan? Gimana, kan? Ya, Aku berikan sekarang. Ini untukmu. Kamu bermain keras sekali. aku cuma membalas dengan cara yang sama. Banyak hal terjadi di antara kalian berdua. Dalam waktu yang singkat, Ya, proses yang berliku. Akan kuceritakan nanti. Ayo pergi. lecture. Kenapa kamu tertawa? Istrimu tidak punya teman lain? Kenapa memilih dia sebagai bridesmaid? Sangat mengganggu. Look Heiken, pria sejati tidak pernah melawan wanita. Ngomong-ngomong, kalau kamu tidak punya uang di malam hari, Lebih baik telepon aku. Sudah. Tidur. Kenapa ada sesuatu di antara kalian berdua dalam waktu singkat? Kamu terpesona olehnya? Kamu. Setiap sel di tubuhmu. Kasih. Jangan bercanda. Katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua? Kenapa kamu sangat membencinya? Tunggu, kamu salah paham. Dia yang benci aku. Uang 3.500 yuanku sudah kembali. Kasusnya berubah sekarang. Jelas? Lagi pula, kita musuh bebuyutan untuk sementara. Itu berlebihan. Kamu gila? Cukup. Aku nikah besok. Bagaimana penampilanku? Ayo, biar aku lihat kamu baik-baik. Kelihatan bagus? Ding Huan? Si kucing liar? kenapa kamu di sini? Kamu terlihat cantik sekali, sangat menawan. Mari peluk Jia. Aku ingin merasakan keceriaannya. Mona Lisa boleh tersenyum dan dipamerkan, tapi tidak boleh dipeluk. Ayo, beneran sebaik itu?
Lihat aku lebih dekat. Ada yang salah? Lihat. Hanya ada satu yang salah. Apa? Terlalu sempurna. Sangat setuju. Sayang, lama tak jumpa. Tunggu. Santai. Aku selalu bantu kamu lakukan ini, kan? Apa yang bawa kamu kembali? Aku tinggalkan kamu baru 6 bulan lalu. Sekarang kamu nikah. Masa aku tidak datang? Tak sangka hubungan 6 tahun kita kalah dengan 6 bulan itu. Bukannya kamu bersampah. Kamu bukan tipe yang menikah, makanya aku pergi putus asa. Jadi, gimana kasusnya sekarang? Naik ke Killet? Dia beneran sebaik itu? Bukannya kamu bilang, kamu tidak akan kembali? Tapi aku sekarang berdiri di depanmu. Kamu senang? Lihat, pas banget sama aku. Cantik Tidak? Kamu akan memakainya di jari manis wanita itu nanti. Bagaimana dengan aku? Kembalikan padaku. Dihuan, jangan seperti ini, oke? Tentu. Kalau begitu, katakan padaku. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kamu memutuskan menikahinya karena mencintainya? Atau kamu hanya mencari seseorang untuk menggantikan aku karena aku pergi? Katakan padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Sudah jelas. Dia pasti sedang menanyai pengantin pria. Pertanyaan yang baru saja dia tanyakan pada kita. Kamu kenal aku. Pernikahan akan segera dimulai. Tidak bisakah kamu menghabiskan waktu lajangmu dengan kami? Bukankah aku selalu bersama kalian? Yu, seseru itukah menikah? Aku lajang, tanya dia. Tidak perlu. Wajahnya sudah menunjukkan segalanya. Sahabat-sahabatku tercinta. Sayangku. Izinkan aku pergi sebentar. Yang. Akhirnya kamu menikah. Suami sebelum sahabat kami ditinggalkan. Ayo berdandan. Tapi tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Pernikahan akan segera dimulai. Jadi apa? Tidak pernah terlambat untuk cinta. Asalkan kamu mau. Belum. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku hanya ingin kamu ingat bahwa siapapun yang kamu cintai, aku atau dia, kamu selalu milikku. Kamu hanya bisa menjadi milikku selamanya. Kamu boleh menyerah, tapi aku tidak akan pernah menyerah pada pilihanku. Itulah wanita yang mencuri lelakiku. Shu Feng. Ada apa denganmu? Wajahmu berkeringat semua.
Aku mengerti. Kamu gugup dengan upacara, kan? Ya, Sayang, aku sangat bahagia. Aku tidak menyangka kamu begitu peduli dengan pernikahan kita. Dan aku, senang kamu bahagia. sayang, apakah aku terlihat cantik hari ini? Ya, sangat cantik. Ya ampun. Sangat cocok. Kakak Shifong, sepupuku bilang sudah waktunya. Dia menunggumu. Cantik. Ayo pergi, sayang. Nona Yang, apakah kamu menerima Tuan Chen Shufeng sebagai suamimu? Kaya atau miskin, sakit atau sehat? Ya, aku bersedia. Tuan Chen Shufeng, apakah kamu menerima Nona Yang sebagai istrimu? Dalam kekayaan atau kemiskinan, dalam sakit atau sehat? Kamu tidak akan pernah meninggalkannya. Ya, aku bersedia. Tidak terdengar, bicara lebih keras. Ya, aku bersedia. Sekarang, pengantin pria dan wanita, silakan bertukar cincin. Sayang, fokus. Sayang, 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 sayang. Sayang. Sayang, sayang. Aku sangat bahagia sahabatku Yang bisa menikah dengan pria yang baik seperti ini. Sekarang, Yang bisa melempar buketnya. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi berikutnya yang menemukan cinta sejatinya. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tolong. Jangan mendekatiku, jangan. Tunggu, Tidak, tetap di sana. Tunggu. jangan mendekatiku. Allah, jangan kejar aku. Ayo, aku tidak menginginkannya. Tunggu. Apa yang terjadi? Oh, berhenti, Yang. Jangan lari, tetap di sana. Yang, aku bukan tipe yang mau menikah. Ini untuk kebaikanmu, berhenti di situ. Hentikan itu. Ayo. Tidak. Tangkap, bukan. Tidak. Tangkap buketnya. Tangkap. Ya ampun. Oh tidak, Liu Lin, kamu baik-baik saja. Genggam tanganku,
cepat. Sini. Sini, tanganmu, cepat. Dapat. Ayo, keluar dari air. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Cepat, keluar dari air. Cepat mesum. Mesum. Hati-hati. Yang, kenapa kamu melempar buket itu padaku? Aku tidak bermaksud begitu. Malukan sekali. Tidak apa-apa. Superstar Su, bawa dia ganti baju. Generous Liu, ayo kita ganti baju. Teman-teman, mari kita lanjut ke pesta makan malam. Apa aku ketahuan? Tidak, jangan khawatir. Mempelai pria. Kenapa kamu tidak memperkenalkan istrimu padaku? Istriku, Yang. Ini Ding Huan. Hai, aku Yang. Senang kamu datang di pernikahanku. Selamat, pengantin. Kita bicara lain kali. Sayang, siapa dia? Jia. Hanya kerabat. Ayo pergi. Ini, minum obatnya. Terima kasih. Sayang. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Tidak terlalu baik. Jia demo. Bagaimana pesta berlangsung? Ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Generous Liu, aku sangat menyesal. Pernikahanku telah memberimu banyak masalah. Cik, ini semua salahmu. Sialnya, kamu meminta Lucinuo menjemputku kemarin. Dia membuatku menunggu lebih dari 1 jam. Aku berada di ruangan dengan AC dingin. Lalu berada di bawah matahari. Aku bolak-balik belasan kali. Dia juga membuatku terkena cipratan lumpur. Pernahkah kamu melihat pria seperti itu? Selain itu, kenapa kamu ingin aku menangkap buket bunga? Aku akhirnya berdandan cantik, berharap menjadi kebanggaanmu sebagai bridesmaid. Tapi aku jatuh ke air, hebat, memalukan. Semua orang melihatnya. Kamu tahu tidak, Lucinuo, dia hanya tertawa melihatku berdiri di tepi kolam. Dia menikmati kesengsaraanku. Dia benar-benar jahat. Brengsek. Benarkah? Brengsek sekali? Sangat benar. Cik, dengarkan aku. Beritahu aku alamat rumahnya dan nomor teleponnya. Aku harus membalas dendam padanya. Ayolah, Generous Liu. Hari ini adalah hari pernikahanku. Tenangkan amarahmu, Oak. Tenang dulu dan sembuh. Itu yang paling penting. Lupakan dendam sebentar. Aku akan membalasnya untukmu nanti. Ingat kata-katamu. Aku akan.